Kita lihat di meteran ini 09, enter. Nah tuh, daya yang dipakai 0, PLN-nya tidak terpakai sama sekali. Misalnya ini saya matikan, nih saya matikan ya, ini lampu ini nih, saya matikan, tuh saya matikan, lampu tetap menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shollallahu Muhammad wa alihi Muhammad. Video kali ini saya mau membahas topik bagaimana sebuah PLTS itu bisa mengurangi tagihan dari listrik PLN kita. Hey Google, ucapkan salam. Selamat datang di channel Banjarnegara PLTS. Channel ini berisi tips, trik teknologi, otomotif, elektronik, dan kelistrikan rumah tangga. Jika menurut Anda channel ini bermanfaat, like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Yang perlu teman-teman ketahui sebelum saya masang PLTS atau biasa disebut solar home system, tagihan listrik saya, tagihan PLN-nya itu berkisar dari 300 sampai 350. Nah, nanti saya tampilkan untuk tagihan sekarang saya ini bisa 50.000. Bahkan bisa saya habiskan seperti itu. Bisa saya habiskan, PLN-nya tidak terpakai sama sekali. Tergantung tujuan kita menggunakan PLTS itu sendiri, mau buat penghematan atau mau menggantikan PLN sekaligus. Maksudnya PLN-nya itu tidak dipakai sama sekali, atau PLN-nya sebagai backup saja ketika cuaca kurang bagus. Itu panel surya saya di atas itu total semuanya itu 1600 watt. Nah, ini kalau cuaca hujan begini, nah ini kan hujan ini, nah, lagi rintik-rintik hujan. Nah, ini lagi rintik-rintik hujan, PLTS-nya bagaimana? Kalau ini di dalam ruangan, ini mesin-mesinnya itu yang itu namanya ATS. Kalau ini namanya inverter, itu namanya solar charge controller atau biasa disebut SCC. Nah, ini PLN-nya posisi tidak terpakai. Bisa coba ya. Hey Google, matikan PLN. Oke, mematikan perusahaan listrik nakal. Nah, tuh. Itu PLN-nya saya matikan. Beban rumah apa segala macam, lampu itu tetap masih menyala seperti biasa. Kebutuhan listrik saya bisa tercover oleh PLTS. Jadi PLN-nya itu cuma sebagai backup ketika mati lampu. Hey Google, nyalakan lampu. Malah lampu. Hey Google, nyalakan PLN. Nah, itu saya nyalakan lagi. Menyalakan perusahaan listrik nakal. Itu tadi cuma saya buat tes. Pokoknya PLN-nya cuma sebagai cadangan atau sebagai backup di saat baterainya habis. Nah, ini kan pakai baterai. Nah, itu dia. Itu saya pakai baterai itu total berarti untuk sekarang 500 ampere. Kalau dibikin 12 volt itu 500 ampere. Karena ini dibuat 24 volt, ini berarti cuma 250 ampere. Seperti itu. Ini SCC-nya. Ini 60 ampere, 60 ampere, yang itu 30 ampere. Cuma panel suryanya yang ini 1200, yang itu 200. Nanti masih saya susun-susun lagi buat percobaan. Sekaligus saya ini kan sebagai hobi juga ini. Ini pokoknya kalau cuaca seperti ini ya PLN-nya sering dipakai karena musimnya lagi musim hujan. Kalau yang ini namanya inverter. Nah, ini inverter nih, isinya trafo. Nah, tuh. Jadi ini namanya inverter, kitnya inverter, ini trafonya. Trafo step up. Jadi tugasnya menaikkan tegangan dari 24 volt atau 12 menjadi 220 volt. Seperti itu. Ini
Ini tegangannya 214 volt. Nih. Jadi ini menaikkan tegangan dari 24 volt, 24. Iya, 24. Ini bisa 24, bisa 12. Menjadi 220. Pokoknya ambang batas tegangannya itu kalau untuk jala-jala PLN atau jala-jala listrik itu 190 sampai 240. Ini masih frekuensinya 50 Hz. Nah, ini wattmeternya. Nah, ini berarti beban sekarang itu 250 watt. Ini beban rumah saya ini. Kulkas dan lampu-lampu. TV tadi baru dimatikan loh. Nah, ini trafo. Kenapa harus ada kit inverter ini? Maksudnya nggak dari aki atau dari ini langsung ke trafo. Nah, itu perlu apa namanya? Dasar-dasar elektronik lagi itu. Yang bisa induksi itu harus AC. Jadi rangkaian ini, kit inverter ini merubah dari arus DC menjadi arus AC. Biar bisa masuk ke trafo. Modelnya switching ini pakainya MOSFET. Jadi tidak bisa arus DC dimasukkan ke sini langsung, itu nggak bisa. Nanti induksinya putus. Makanya kalau di mobil itu kan ada platina. Platinanya itu tugasnya putus sambung itu biar arusnya bisa ini. Lah ini kan pakainya AC. Ini putus nyambungnya juga. Ini pakai putus nyambung juga. Ini yang putus nyambung ini nih. Ada MOSFET di dalam itu yang mengatur itu. Pokoknya kit inverter ini namanya. Pokoknya kalau beli jadi bisa. Kalau beli yang bentuk kit tersendiri, trafonya sendiri, itu juga bisa. Itu yang kayak trafo kecil itu namanya induktor. Induktor ini untuk mengurangi beban standby-nya. Jadi kalau tanpa induktor ini beban standby-nya. Jadi inverter ini bekerja tanpa beban pun ini memakan arus. Nah, kalau dikasih induktor ini jadi menurunkan apa namanya beban standby. Jadi lebih kecil. Nah, mungkin dari rekan-rekan subscriber ini atau pemirsa ini ada yang bertanya-tanya, kamu nanya, bertanya-tanya. Nah, ketika kita masang PLTS itu ada nggak urusan sama hukum? Urusan sama denda, misalnya didenda sama PLN. Kita didatangi sama petugas P2TL seperti itu. Kita kena denda, kita kena apa? Mungkin pada takut seperti itu. Itu bagaimana? Nah, lihat ini. Jadi ada wilayah yang milik PLN, ada wilayah yang milik dari pengguna atau pelanggan. Untuk ini milik PLN. Jadi ketika kita mengotak-atik ini ada segel, ada apa segala macam, atau ngambil listrik dari sini atau dari kabel SR, nah itu suatu bentuk pelanggaran yang bisa berurusan dengan hukum. Lah untuk wilayah pengguna atau pelanggan itu mulainya dari mana maksudnya? Nah, mulainya itu dari sini. Untuk wilayah pelanggan itu dimulai dari MCB kedua. MCB kedua inilah mulai punya kita. Dari MCB kedua itu ke sini atau dari MCB sana, mana? MCB di bawah KWH meter itu sudah ke sini itu udah milik kita. Mau kita apakan itu enggak masalah. Nah, ini punya kita, punya saya ini. MCB-nya bisa saya ganti apa segala macam, ini enggak masalah, ini enggak melanggar hukum. Tidak ada urusan dengan petugas P2TL. Itu pun saya pasang itu wattmeter di situ, itu sound off, itu wattmeter secara online. Saya bisa mematikan listrik saya dari kantor, itu via itu wifi aja, itu bisa pakai internet. Ini sudah wilayah kita. Kita kalau ngotak-atik ini nggak ada masalah. Nah, terus untuk menggabungkannya ke PLN bagaimana? Nah, untuk ini tugasnya adalah tugas dari ATS. Ini tugasnya ATS, Auto Transfer Switch. Jadi ini yang bertugas secara otomatis memindahkan beban ke PLN, itu yang merah itu PLN, atau ke inverter, itu yang biru sama hijau itu inverter.
Jadi ini tugasnya secara otomatis. Misalnya baterai saya habis, otomatis inverter akan berpindah, beban itu akan berpindah ke PLN. Yang dipakai itu PLN-nya. Ketika cuaca bagus, baterainya penuh atau siang hari, PLN nggak terpakai sama sekali. ATS itu berpindah ke PLTS atau ke inverter. Itu tugasnya dari ATS. Itu cara kerjanya. Jadi nggak ada unsur denda dari PLN atau pelanggaran, ada petugas P2TL ke sini, itu nggak ada masalah. Karena kita itu sudah sesuai undang-undang. Jadi seperti itu para pemirsa, kenapa PLTS bisa menghemat tagihan listrik. Karena dengan PLTS ini PLN kita itu bisa tidak dipakai sama sekali, minimal di siang hari. Seperti itu. Jadi itu bisa menghemat. Kenapa hemat? Karena nggak dipakai. Itu kan dengan garis besar itu karena nggak dipakai. Kalau kita pasang alat menghemat listrik yang dijual di toko itu, nah itu penipuan itu. Ya bukan penipuan, pembodohan. Karena isinya itu cuma kapasitor untuk memperbaiki faktor daya. Itu nggak begitu signifikan, malah bisa menjadi boros. Kalau yang menggunakan kapasitor untuk menurunkan faktor daya saja itu bisa menjadi boros. Karena faktor daya, penghematan dengan memperbaiki faktor daya itu harus tepat pemasangannya, tepat ukurannya, dan juga tepat bebannya. Itu lebih cocok untuk beban-beban induksi seperti kulkas, pompa air, atau yang menggunakan motor listrik. Jadi seperti itu para pemirsa, rekan-rekan yang mungkin belum punya PLTS, mau berminat pasang atau bagaimana, takut nanti melanggar hukum atau bagaimana. Yang jelas kalau kita tidak masang, yang namanya tarif dasar listrik itu pasti naik, nggak bakalan turun. Sama dengan harga BBM, itu pasti akan selalu naik, nggak akan ada yang turun. Kalau turun itu lupa atau pura-pura nggak tahu, wah itu sulit sekali. Yang ada itu naik dan naik terus. Itu kenapa saya berani pasang PLTS. Dan juga saya masih sesuai aturan hukum wilayah dari pelanggan, tidak melanggar aturan PLN, tidak berurusan dengan petugas P2TL. Itu saja. Mungkin ada kekurangan dari apa yang saya omongkan, mungkin ada saran masukan, bisa di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.